Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Sabtu, pekan biasa yang ke-16, tanggal 26 Juli 2025. Gereja Katolik memperingati Santo Yoakim dan Ana, orang tua dari Santa Perawan Maria. Kita merenungkan bacaan dari kitab Putra Sirak, bab 44 ayat 1, dilanjutkan ayat 10 sampai 15, dan Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria. Dan dengan demikian mereka itu adalah kakek dan nenek dari Yesus sendiri. Meskipun kitab suci tidak banyak mencatat tentang kehidupan mereka, tetapi tradisi suci gereja menghormati mereka sebagai pasangan yang hidup dalam iman, kesetiaan, dan keheningan, menjadi dasar rohani bagi Bunda Maria dan bahkan bagi Tuhan kita sendiri yang menjadi manusia. Peringatan ini bukan sekedar mengenang nama, tetapi mengajak kita merenungkan makna menjadi orang tua, menjadi nenek dan kakek, menjadi pewaris iman yang berakar dalam kehidupan nyata dan diteruskan dalam cinta yang mendalam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Kitab Putra Sirak hari ini mengangkat pujian bagi para leluhur yang hidup dalam kesetiaan. Dikatakan, marilah kita memuji orang-orang termasyhur, para nenek moyang kita dalam angkatan mereka. Nama mereka hidup terus turun-temurun. Ini adalah gambaran tentang kemuliaan sejati. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan atau ketenaran dunia, tetapi karena hidup yang ditaburi dalam kesetiaan dan ditumbuhkan dalam kasih. Santo Yoakim dan Santa Ana adalah orang biasa, bukan nabi, bukan raja, bukan pemimpin besar, tetapi mereka adalah tanah subur yang darinya tumbuhlah bunga paling murni, yaitu Maria Bunda Allah. Iman mereka tidak nampak dalam teriakan, tetapi mengakar dalam diam dan doa. Kasih mereka tidak memamerkan diri, tetapi menyuburkan generasi selanjutnya. Selanjutnya dalam Injil hari ini Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh para murid, berjumpa langsung dengan dirinya, adalah anugerah besar yang bahkan para nabi dan orang benar zaman dulu pun tidak alami secara langsung. Tapi menariknya, bukan hanya soal melihat dan mendengar secara jasmani, tetapi soal membuka hati untuk percaya. Santo Yoakim dan Santa Ana tidak pernah menyaksikan Yesus menyembuhkan orang buta, tidak mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus di padang, tapi mereka percaya kepada janji Tuhan. Dan karena kesetiaan itu Tuhan percayakan kepada mereka tugas luar biasa, membesarkan Maria sang Bunda Penebus. Iman bukan soal melihat mujizat. Iman itu bukan soal melihat mujizat dulu baru percaya. Iman sejati adalah percaya lebih dahulu, bahkan saat segalanya belum jelas. Inilah yang diwariskan oleh Yoakim dan Ana kepada Maria. Dan Maria pun hidup dalam iman yang sama, menerima tugas menjadi Bunda Allah meskipun dia tidak tahu ke depan akan seperti apa nasibnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan dan permenungan kita hari ini sangat penting bagi kita yang hidup dalam dunia modern, di mana kadang orang tua tidak lagi dihormati, di mana kakek nenek seringkali dipinggirkan, dan di mana warisan yang dikejar hanyalah materi, bukan nilai. Tapi hari ini Tuhan mengajak kita kembali kepada akar iman keluarga. Orang tua bukan sekadar pencari nafkah, tetapi penanam nilai. Kakek dan nenek bukan sekadar orang tua yang telah tua, tapi mereka itu
adalah penjaga memori kasih dan pelita kebijaksanaan. Dan anak-anak bukan sekedar pewaris harta tetapi penerus iman. Pernikahan, keluarga, rumah tangga, semua adalah seminari kecil tempat iman, kasih, pengampunan dan kesetiaan dibentuk hari demi hari. Dalam keluarga seperti inilah Allah menyemaikan benih rahmat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam dunia yang cepat berubah ini, mari kita mohon kepada Tuhan agar setiap keluarga kita, baik yang masih muda maupun yang telah lanjut usia, menjadi seperti Yoakim dan Ana, setia, sabar, dan terbuka bagi karya Allah. Bagi para orang tua, jangan pernah lelah menabur nilai. Bagi para kakek nenek, jangan pernah ragu menjadi saksi kasih dan doa. Bagi anak-anak dan cucu-cucu, jangan lupa akar-akar iman yang telah ditanam oleh generasi sebelum kita. Karena nama orang benar akan hidup turun-temurun, bukan di batu nisan, tapi dalam kasih yang terus diwariskan. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.